warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bagaimana besarnya suaranya, kalau tidak salat tidak bisa mengikuti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal allamul ghuyub. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita bertakziah. Takziah itu apa? Jadi kita bertakziah begini bukan untuk orang mati. Tania untuk tomatewe kalau kita takziah begini. Tapi takziah itu tausiah untuk orang-orang yang masih hidup. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi mereka yang masih hidup. Jadi kita yang masih hidup ini menjadikan kematian itu nasihat. Almarhum telah pergi berpulang ke rahmatullah dengan usia 90. Alhamdulillah, ternyata sepanjang hidupnya sehat walafiat. Mudah-mudahan semua begitu nanti insyaallah. Amin. Iya mau keluar ke sana. Ya rahmatu manapek umurnya insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nasihat yang kita bisa ambil di dalamnya. Bahwa sesungguhnya kalau kita melihat orang mati, kita akan berkata, "Makutokar mati." Betul. Saya juga akan begitu nanti. Setiap saat ya, kalau ada orang meninggal di sini diumumkan di masjid kan? Hah? Nah, selalu diumumkan. Almarhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Syahid. Begitu. Nah, ingat, suatu saat nanti nama akan disebut. Suatu saat nanti nama kita itu disebut di situ. Betul tidak? Hah? Ada yang tidak mau disebut namanya dulu? Suatu saat nanti nama kita akan disebut juga. Ini berarti nasihat buat kita bahwa kalau hari ini 1 minggu yang lalu almarhum diumumkan namanya, maka mungkin beberapa hari yang akan datang mudah-mudahan insyaallah panjang usia semua. Amin. Ada lagi yang menyusul nama lain yang disebut. Oleh karena itu sebelum disebut nama kita, mari perbaiki segalanya. Sebentar itu orang. Karena kenapa? Kematian itu datang oleh amat ingin tanpa memilih siapa. Tomato mati to. Kalau lo mati to, kalau lo anak-anak mati to, korwane mati to, makundrai mati to. Naku boleh jalan. Tanya to malasa, tanya to kecelakaan, tapi to narapi aja jalan. Itulah yang meninggal.
di Makkah tahu malolo mopa. Saya masih muda, mabela mopi. Ya roku yo boleh Pak, kumakoso, muka kubur. Nesel ada. Kubur yo boleh. Dulu ada pos ronda di situ. Aku mau diserai, saya serai. Hah? Aku mau diserai, gue orang nak mulai. Matuai mualah. Matuai lah semua lah. Maka kahit. Dek, kenapa aku tuh tega-tega narapi? Aku mau diserai dia, saya kubur yang pernah matuai lah semua lah. Gue orang itu matuai lah, saya marah caya ini suruh. Tidak begitu. Buktinya mega nene mitai apona mate, betul? Hah? Artinya tidak berhitung orang. Kukira-kira alena almarhum mega ega atau malolo na ita mate. Betul sih? Mega. To malolo mega nanti. Masa kemarin dari kolej boleh mati kan rampe dende. Alena yang mewakili keluarga la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dek nawat deki pamaju cek dek to nawat deki pamundur cek dek. Nah sahabat tanya urusan tak? Bukan tidak punya urusan itu. Urusan apa nggak tahu? Kurai Nabi tak tuda-tuda ke masjidnya. Nabi tak duduk-duduk di masjid. Malam itu masih ada seorang sahabat yang tinggal juga berzikir di masjid. Tiba-tiba datang seorang tamu. Tamu itu pakaian putih-putih. Tapi tanya ribu ya. Tanya mau masih ibu. Tamunya pakaian putih-putih. Duduk di samping Rasulullah. Bicara dengan Rasulullah. Itu sahabat itu tadi selalu melihat. Siapa itu yang dulu dekat Rasulullah? Saya tidak tahu orangnya. Barusan saya lihat. Tidak lama kemudian tamu itu pamit. Mak dapeng dulu di samping Rasulullah. Suruna Allah Ta'ala. Engkau dari tamu. Ada tadi tamu saya lihat masuk pakai putih-putih. Siapa itu? Badai Nabi ta. Ada nenek kawan. Ini tahu amak ki. Jangan dia tahu. Nanti kita takut. Ada yang sahabat. Dek, uparap gitu. Perap binasa, insya Allah, dia mati minta. Bahkan Nabi tak. Kira tamu edendre, tamu itu tadi, itulah yang disebut malakul maut, pencabut nyawa. Weh, cedek ini masuk. Nanti kalau malakul maut macam edendre. Dia tahu bikin biasa. Nanti malakul maut. Makutana sih. Asal, agak bicara malakul maut. Apa dia bicara malakul maut? Saya lihat tadi Rasulullah bicara dengan malakul maut. Nah setahu saya diberitahu, nanti takut. Nah setidak insya Allah saya tahan. Makanya Nabi tak. Malakul maut itu tadi datang memberitahu saya bahwa sahabatmu di sana, kamu yang ditunjuk. Ikut aja loh saudara. Tidak salah. Maka kan 3 hari nanti malakul maut sudah akan datang menjemputmu. Pak, masih Pak. Dan akhirnya pamit. Ya Rasulullah, aku pamit permisi, mau kembali ke rumah. Sampai di rumah dibungkus itu pakaiannya, baru meninggalkan rumahnya. Nah, salah bola, malah jauh pemalan, menghindari malakul maut. 3 hari 3 malam dia jalan kaki. Tidak ada yang membuatnya singgah kecuali sholat. Ia panalepa kule masempanya. Andre weciani tam. Matai ciani matindro. To di malala manibawa nakpana nakapada rona witai bahaya. Pas 3 hari 3 malam, angke malakul maut tertokyo lona. Maka kume mengisi janji saudara tanya kumulang. Di sini memang kita janjian, bukan di rumah. Coba. Apa maknanya ini?
Artinya ketika mau datang, maka kadang-kadang orang membawa dirinya melompat di bendungan. Datang jalan, ditabrak mobil, dia sendiri yang bawa dirinya. Di mana malakul maut menantinya untuk mencabut nyawanya. Jadi bukan niat bola. Makanya orang tua kita dulu, insya Allah yakin almarhum Lesengiru. Maka kalau nasalai bolana, bagaimana bisa kembali meninggal di rumahnya? Paling tidak jasadnya kembali ke rumahnya. Karena aku dengar lagi. Makanya kalau masuk oleh bolana, milo doang yang insya Allah sinina tahu kampung baru ini semana ini milo doang. Jadi, semana ini? Belum. Hah? Oh, sadar dari rumah. Saya sendiri pada doang. Hah? Mari dari partai semua. Oh ya. Itulah sehingga ketika orang mau keluar dari rumahnya, baca satu ayat sebagai doa agar supaya Allah membawa kita kembali ke rumah, walaupun itu hanya jasad kita. Boleh cek mereka ingat. Bacaan di sisa. Satu kali saja tuh, pada itu mata cerai. Sehingga kalau mau keluar, berdiri dulu di depan pintu, baca. Atau duduk baik-baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Selesai. Apa lagi? Hah? Oh, asik bola kipe. Doa ini dibaca sebelum meninggalkan rumah. Buka koli yang kedua dan pahalanya insya Allah mudah-mudahan untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Tanah matu papaya rumah baju coklat lain setengah rumah tu. Mana bahasanya apa? Baik kita bagi kantor bawah ni apa? Ya aku belen nak buka. Ya aku barakai dengan bahasa ini. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yana tulili tawwe kita mau seluruh urusan kita ini berkah, betul? Seluruh pekerjaan kita dapat pahala, betul? Makanya kita di dalam melakukan kegiatan nasuro kinabita maka agi tajamah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nasabahnya itu Bismillah, begitu monro amula-mula genna mapa mula anca jingenna tawe letup tamak surga. Ada semua di Bismillah. Pertama, Bismillah dimulai dengan huruf ba. Huruf ba itu di atas titiknya atau di bawah? Hah? Karena kalau di atas nah, bukan ba. Barisnya di atas apa di bawah? Di bawah. Makanya manusia itu diciptakan dari setetes air yang hina. Jadi di dunia ini apa maknanya? Jangan pernah ada yang sombong dan angkuh. Punya harta jangan sombong, punya pangkat jangan sombong, punya kedudukan jangan yang sombong, punya darah yang berbiru jangan sombong, punya kelebihan jangan sombong, punya kendaraan yang mewah jangan sombong. Karena kita harus menyadari bi itu adalah berbaris di bawah, kita terlahir dari tetes air yang hina. Kenapa kalau sombong? Iblis itu dulu namanya bukan iblis,
Ya Allah tanya iblis asalnya iblis. Imon terima itu iblis. Ni asalnya iblis itu Azazil. Siapa itu Azazil? Jin yang bersifat sama mulianya sifatnya malaikat. Makanya iblis dulu itu tempatnya surga. Jadi kui di tamak surga berarti lebih mulia iblis dari kita. Apa iblis di tamak surga? Kurang moro surga. Ini denangkan. Dia pandang enteng Adam. Nah pandang enteng kan? Iya ipantai jika boleh kuapian ini ipantai boleh bertanah. Dek na pantas kah bersujud. Dari itulah karena dia menyombongkan diri sehingga dinaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ciptaan yang sepanjang masa memang sudah terlaknat. Maka distempellah perubahan namanya dari Azazil menjadi iblis. Jadi ini kita sombong, na pandang ente tahu, na poji menganui tahu, na poji rendahkan tahu, itu adalah ahli waris iblis. Anda gak buka motor orang? Hah? Dia magagak. Alhamdulillah. Ibu, dia magagak pak orang? Iya, dia tuh ini bisa. Begini, ahli waris iblis. Mau jadi ahli waris iblis? Dari kapan kita mau merendahkan orang sadari? Tanya anak buahnya iblis siap. Kapan dilakukan? Berarti ahli waris iblis. Kalau ahli waris iblis, tempatnya surga apa neraka? Di lino mopi kumopi lino sudah terusik oleh orang, sudah tersingkirkan oleh manusia lain, apalagi di hari kemudian nanti, karena dia adalah ahli waris iblis. Insya Allah selesai takziah ini tidak ada lagi orang sombong di kampung baru. Amin. 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 Ulangi. Insya Allah selesai takziah ini tidak ada lagi orang sombong di kampung baru. Insya Allah tidak ada lagi yang pandang enteng saudaranya di kampung baru. Tidak ada lagi orang merasa lebih bagus, lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Amin. Karena apa? Karena seperti begitu berarti ada pewaris iblis di kampung baru. Bisa? 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 Siapa yang bisa melapor keluar? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya ini baru saja, jangan tak usah saya terlalu banyak menterjemah. Yang jelasnya posisikan diri lebih di bawah, Allah yang angkat derajat kita untuk menjadi lebih besar dan lebih tinggi insya Allah. Allah. Kalau ada orang lain yang mencoba mengangkat kita, maka itu adalah utusan Allah untuk mengangkat derajat kita. Itu adalah sekalian Allah, cara Allah untuk mengangkat kita. Jangan mengangkat diri, karena kalau dari atas kita jatuh, itu sakit. B. Supaya tidak terlalu lama karena janji saya tidak lama. Setelah huruf H, huruf Ba, huruf apa? Hah? Kalau di Mangkosok, sin itu 3 giginya. Kalau di Kampung Baru, hah? Tidak ada yang ngomong. 3 giginya. Artinya apa? Setelah kita lahir di dunia ini, maka kita akan melewati di 3 fase kehidupan. Rehlatun tufula, rehlatun ujula, wa rehlatun subuha. Perjalanan kanak-kanak, perjalanan remaja, dan perjalanan orang tua. Kalau sudah kanak-kanak, pasti tua. Ada orang yang kanak-kanak terus di sini? Selalu anak-anak ada? Tidak ada. Pasti tunggu masa tuamu kalau kanak-kanak. Untung kalau berdapat tua, kalau almarhum dapat tua. Kita ini belum tentu, betul nggak? Iya, kita tidak tahu apa yang ini. Bisa saja
Karena kematian itu datang tidak disengaja. Jadi bisa saja bapak-bapak duluan, contohnya ya bapak-bapak duluan, saya belakangan. Bisa juga saya belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 fase ini harus diisi. Pertama, penanaman mental spiritual di saat anak-anak. Akhlaknya dibina dari anak-anak. Yang kedua, pendidikannya di saat dia remaja. Kemudian yang ketiga, ibadahnya di saat dia sudah tua. Sesudah habis sin, huruf apa lagi? Mim. Mim itu berlobang atau tidak? Berlobang. Berbaris di atas apa di bawah? Di bawah. Bismi. Mim artinya al-maut. Sesudah anak-anak, sesudah remaja, sesudah tua, tinggal satu ditunggu, mati. Betul? Mim ke bawah. Semua akan seperti begini. Makanya harus mempersiapkan diri semua. Bismi. Sesudah bismi apa lagi? Allah. Jadi sesudah mati ketemu dengan Allah, kembali kepada Allah. Makanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya manusia itu kita bukan penduduk dunia, Pak. Bukan. Kalau menurutnya penduduk dunia, ayam, sapi, kambing, tumbuh-tumbuhan, itu penduduk dunia. Kenapa? Karena kalau mati habis persoalan, karena memang hanya di dunia. Tapi kalau kita manusia, mati tidak habis persoalan, Pak. Mati tidak habis persoalan. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Allah dan akan kembali. Kalau kembali berarti ada tujuan, bukan sampai di kuburan. Apa yang kita tunggu? 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Rahmat Allah, semua yang ada di muka bumi ini yang dirasakan secara dunia itu Ar-Rahman. Ar-Rahim adalah rahmatnya Allah nanti di hari kemudian. Jadi mudah-mudahan kita dapat Ar-Rahman, bahagia hidup di dunia, kemudian Ar-Rahim, nanti selamat di akhirat. Amin. Amin. Iya. Semoga dua-duanya seperti ini Pak, kita ambil. Jangan hanya satu. Coba kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan begini, mana yang kita suka? Bahagia di dunia? Ini yang pertama ya, soal pertama. Dari Adam Pak soal. Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagia di dunia, celaka di akhirat. Yang bersamaan. Yang ketiga, celaka di dunia, artinya tidak bahagia di dunia, tapi masuk surga di hari kemudian. Yang keempat, di dunia bonyok, di akhirat juga bosan. Mana kita pilih? 1, 2, 3, atau 4? 1. Yang di luar, nomor berapa Pak yang dipilih? Hah? Nomor 1. Kalau andai kata nomor 1 kita tidak bisa dapat, mana lagi yang dipilih? 2 apa 3? 2 apa 3? 3, macet anak. 3. Apa itu 3? Walaupun tidak bagus kehidupannya di dunia, yang penting masuk surga di hari kemudian. Betul? Hah? Tapi cocok nggak dengan cara kita? Di dunia ini, Pak, kita terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk dunia, lupa akhirat. Contoh, di sini tidak ada pertengkaran menyangkut mengenai masalah batas-batas tanah. Hah? Tidak ada biasa bertengkar di sini menyangkut mengenai masalah batas-batas tanah. Hah? Itu dunia apa bukan? Dunia apa akhirat itu? Bertengkar menyangkut mengenai masalah batas tanah. Saya kasih contoh, Pak. Bukan. Air ini bersih, betul? Air ini sehat, betul?
Ya, air ini menyegarkan kalau diminum. Betul? Betul, saya coba. Apakah ucapannya orang kampung baru benar atau tidak? Saya coba. Benar. Benar. Ternyata air ini memang menyejukkan ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita tahu tentang air ini. Apa itu? Ini air ini bersih. Tapi kalau saya masukkan satu tetes racun, satu tetes saja, ini ribuan tetes, betul? Saya masukkan satu tetes racun di air ini. Setelah itu saya tutup kembali, dan setelah saya tutup, saya kocok air ini. Saya mau bertanya, siapa yang berani minum? Ada? Dikasih uang 10 juta, lebih mahal dari Tanata. Mau? Dikasih uang 10 juta mau minum? 100 juta mau minum? Jangankan 100 juta, 1 miliar ipalenna doi isuro ki minum iwai angke racunna pasti tidak mau. Karena kenapa? Sesudah minum lama ki idik monre doi. Betul? Betul? Beginilah kiranya yang selalu membuat kita gusar di muka bumi ini. Menyingkirkan persoalan persaudaraan, menyingkirkan berbagai macam silaturahmi kita, lalu bertegang leher untuk merebut sejengkal 2 jengkal tanah, padahal itu adalah racun. Racun. 1 jengkal masuk di tanah kita 1 hektar, 10 are, 20 are, setengah hektar. Yakin nggak? 1 tetes membuat 1 botol jadi racun. 1 jengkal tanah membuat 1 hektar semua jadi racun, Pak. Mungkin sedikit kita ambil, tapi seluruh isi yang ada di dalam itu adalah racun. Siapa yang diracuni? Semua orang yang menikmati isi dari tanah itu. Kalau mau, masih mau? Jadi jangan itu tidak gampang-gampang kita racun. Makanya apa yang membuat contoh racun? Kalau ini air diminum, Pak, jelas mati. Tapi kalau isena tanata yang kita ambil sedikit dari hartanya orang, agak mati. Sini naman rengi minungengi mati hatinya. Hatinya mati. Sehingga jangan heran kalau anaknya nakal. Jangan heran kalau anaknya itu meminta jauh lebih dari harganya tanah itu. Karena kenapa? Kita sendiri yang meracuni keluarga kita. Dan di hari kemudian akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan itu, dipakai membayar orang yang dizalimi itu. Di hari kemudian digali itu tanah sampai 7 lapis ke bawah. Napai suruh mesangi matama ranaka. Mau? Mau? Jadi ya ku angka tapalisu mahiya. Maka biasa to angka. Maka ay lapan aya. Maka saya suruh untuk kau nama lepak tahu. Maja maka saya dapat apa ngi saja saya dapat apa ngi lapan aro. Weh banyak malak ada kumapati. Kurang saya dapat apa ngi alas isi di meter. Tadi ngalepak nasi tahu ya saya dapat apa ngi 5 tahun capu ni tanah untuk si bolang. Maka saya dapat tidak lepas itu, Pak. Yang lepas itu adalah silaturahminya. Dosa saja. Tapi dosa mengambil tanahnya orang 3 hal untuk membuatnya lepas. Nomor rasidi. Illawi halalana. Angkat tanah tak tamak cek deh. Minta tolong dihalalkan. Ya kuna halalkan ini lepas. Yang kedua tidak mau dia begitu. Wajah yang lina. Beli, bayar harganya. Kalau tidak mau, jalannya yang ketiga ambil. Paling juga masihnya. Kembalikan cepat. Kalau tidak, di hari kemudian kita teriak untuk mengembalikan itu, tapi tidak bisa lagi.
Inilah yang perlu kita juga persiapkan tadi, agar supaya Ar-Rahman itu nilai yang ada di muka bumi ini jangan membuat kita cinta dunia melupakan akhirat. Semua orang bisa dilabrak, Pak. Semua orang bisa digugat. Tapi mari tanya di dalam hati, apa memang itu adalah milikku? Selanjutnya, di dunia ini banyak orang bombe-bombean. Mega atau si bombe ada? Ada nggak? Di Kampung Baru tidak ada yang baku bombe kan? Tidak ada. Bisa ditanggung dunia akhirat? Hah? Tidak ada. Hah? Tidak ada baku bombe di Kampung Baru? Tidak ada. Ini tidak ditanggung dunia akhirat ya? Kenapa ketawa Ibu? Kalau dijawab berarti kan itu nanti dinilai. Kalau jawaban sudah masuk di guru, maaf, mau hitam mau merah tintanya tidak ada persoalan lagi. Ada orang tidak baku. Makanya saya sering mengatakan begini, kalau mau belajar menyangkut mengenai masalah kedamaian, belajar pada anak-anak. Anak-anak kecil itu Pak, jempol untuk perdamaian. Hidup anak-anak. Anak-anak itu kalau hari ini dia tidak baku omong, 2 hari 3 hari sudah damai, betul? Makanya dia dikatakan itu bombe. Artinya bombe itu cuma main-main, tidak baku omong. Kalau orang tua dia nak cule-cule matong-matong. Karena 2 tahun gencatan senjata masih berlaku. Ya. Baru kalau anak-anak Pak muda dikasih baku omong, ini uang 10.000. Kau baku omongnya, ya beres. Yang penting 10.000. Kalau orang tua mah, magi lo kuni wadayano nasami, maka dilada mo piatiku. Naisen ni makana mapadi na parakai mobil. Itu susahnya kita orang Pak, karena dia bilang, magi na demewa ni mapadi lo piatiku. Nama padi itu kenapa dipelihara yang sakit? Benar nggak? Lucu ini. Karena sakit masih dipelihara. Maunya kalau sakit jangan dipelihara, betul tidak? Hah? Mau dipelihara atau tidak? Betul. Besok cari itu. Ulurkan tangan untuk memohon maaf. Biasa cerita, saya sewa ni pelihara ya anu di. Nasiyo paling nama Pak Diola. Dia dulu Bang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sudah mengancam kita. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu. Faman hajara fawqa thalath. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Dekna halala umatku, dekna siwa ada si bombe melewati 3 hari. Faman hajara fawqa thalath. Barang siapa yang baku bombe melewati 3 hari, ada di sini. Ada di sini? Ada di sini? Insaflah wahai manusia. Ada di sini? Ada? Satu pesan saya. Kembalilah ke jalan yang benar. Siapa yang melewati 3 hari, Rasulullah mengatakan dakhala nar, neraka yang lebih pantas baginya. Mau masuk neraka? Mana lebih bagus? Bertahan untuk baku bomong ataukah mempertahankan neraka? Nah, neraka lebih pantas. Jangan tunggu sampai besok nak. Kalau ada memang bombenya, siapa tahu sebentar malam kita meninggal. Jadi memang cari kata kutu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak makna? Kalau kita pun sudah baik tanya saya yang salah, jadi maafkan saya salah. Dari nama watan, manggil dari nama watan. Siapa yang memulai
akan dikasih hadiah 3 macam. Maka Bapak mata mau ada hadiahnya 3 Pak. Siapa yang memulai? Pertama, dipanjangkan usianya oleh Allah. Yang memulai, maka mau tamu Pak? Hah? Nyaman ya? Siapa yang memulai akan dipanjangkan usianya. Makanya ketok pintu dari mana tuh? Assalamualaikum Bu. Ada kue tadi ini, ku bawa ke dulu. Kamu mau ke guna bumi? Enggak, tidak. Berhenti bikin baku bumi. Dia, saya punya lama saya dia ambil kue. Padahal di dalam desa panjang usia kasar. Kata saya mulai. Yang kedua, dibukakan pintu rezekinya yang berlimpah, halal dan berkah. Mau? Hah? Masih tidak mau Pak? Hah? Yang ketiga, dijauhkan dari kematian yang tidak baik. Kenapa mau ditahan? Nah ini 3-tiganya dibutuhkan. Butuh tidak? Butuh tidak? Insya Allah semua kita ini, makanya saya katakan tadi, ini adalah nasihat buat mereka yang masih hidup. Tapi berkah dari nasihat ini itu pahalanya kita peruntukkan kepada almarhum. Amin. Amin. Nah, untuk tambah pahalanya, sebelum saya lanjut tambah sedikit, saya ingin kita beramal lagi kepada almarhum. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang baik. Karena orang baik, insya Allah dunianya baik, akhiratnya juga baik. Dunianya baik, akhiratnya baik. Yang terakhir, saya mau sampaikan. Tolong ini diresapi. Ada orang saleh meninggal. Orang saleh. Tahu saleh Pak? Ada nama Pak Saleh di sini? Tidak ada. Tidak ada. Yang jelasnya orang saleh banyak, betul? Ada orang saleh meninggal. Ditanya, bagaimana sholatnya? Bagus, orang saleh. Puasanya, bagus. Zakatnya, bagus. Makanya mana masuk ke Pak? Hah? Keluar di zakat semua. Zakat harta, bukan zakat fitrah. Hah? Oh, hati-hati juga kalau tidak keluar Pak. Itu kewajiban itu. Setiap panen Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan ini bahas oleh. Karena zakat itu penting Pak, rukun Islam itu. Zakatnya bagus. Pulang haji, amal ibadahnya bagus. Silaturahminya mantap. Ini tadi Pak Saleh yang meninggal ini. Ditimbang amalnya. Ternyata pahala kebaikannya sangat berat. Dan pahala keburukannya itu sedikit sekali. Maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga. Tiba gilirannya, anaknya mati. Anaknya ini preman kampung. Ditanya sholatnya, tidak pernah. Ditanya puasanya, buka terus kalau Ramadan. Nasubon dan dewi. Ya. Ditanya amalnya, tidak ada. Zakatnya tidak ada. Terus silaturahminya bikin heboh saja masyarakat. Ditimbanglah amalnya. Setelah ditimbang amalnya, ternyata keburukannya jauh lebih berat. Kebaikannya sedikit sekali, maka dipersilahkan masuk ke sebenarnya orang bente tidak perlu dinasihati Pak, sudah tahu semua jalan neraka dengan jalan surga. Masuk ke dalam neraka. Tapi waktu dia mau masuk di dalam neraka, mau diceburkan masuk neraka, angkat protes. Malaikat Malik, tolong jangan ceburkan saya masuk ke dalam neraka sebelum kau panggil orang tuaku untuk ikut masuk dalam neraka. Oh tidak bisa saudara, orang tuamu saleh namanya.
Saleh kawan. Orang tuamu saleh, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, silaturahminya bagus. Kamu rusak berantakan. Tidak bisa. Oh, tidak begitu malaikat Malik. Waktu di dunia lepas tanggung jawab. Saya tidak pernah diajak, saya tidak pernah diarahkan, saya tidak pernah dididik untuk mengenalmu ya Allah. Saya tidak pernah dididik untuk memperbaiki kemasyarakatan saya Allah. Minta uang, oke, saya dilayani. Mau beli HP, oke, saya dibelikan. Beli motor, langsung ada motor baru. Tapi untuk ajaran-ajaran mendekatkan diri kepadamu ya Allah, saya tidak pernah mendengarkan dan menerima dari orang tua saya. Maka oleh karena itu, panggil orang tua saya. Ditanya orang tuanya, betul? Betul. Maka apa boleh buat? Kamu orang saleh, ikut pada anakmu untuk menemani di dalam neraka, karena lepas tanggung jawab terhadap anak. Maka Tuhan, maka teman cili-cili Pak. Tapi itu rahasia Tuhan yang patahnya saya. Saya cuma merahasianya ini supaya kita selamat, betul? Selamatkan diri Pak anak-anak kita. Takziah ini tidak mungkin ada kalau anaknya tidak soleh. Tidak mungkin Pak. Orang tua apa yang kita mau dapat dari anak? Tidak ada Pak. Karena kalau sudah tua anak-anak mau kasih sudah cukup nah, bukan itu yang kuharap. Silakan kamu nikmati sendiri, beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya. Yang penting saya sudah cukup, ada rumah di sini, ada makanan, selesai nak. Tak usah kamu biayai bapak, betul? Itu dia benar. Terus apa yang kita tunggu dari anak? Doanya Pak. Doanya. Waladun saleh yad'ulah. Anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Waktu hidup didoakan, setelah berpulang ke rahmatullah didoakan. Itulah anak soleh Pak. Dua anak yang pergi merantau, sama gajinya 20 juta satu bulan karena di perusahaan besar. Yang satunya setiap terima kirimkan orang tuanya 1 juta 2 juta setiap bulan. Yang satunya dipakai poya-poya, tidak ada dikirimkan pada orang tuanya. Saya mau bertanya, yang satunya selalu dikirimkan sama anaknya, yang kedua tidak pernah dikirim sama anak-anaknya. Orang tua mana yang beruntung di sini? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama selalu dikirimi, yang kedua tidak pernah dikirimi. Mana yang beruntung orang tua di sini? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, betul? Begitu juga nanti di kuburan Pak. Kubur kita, kubur Allah, kubur ini, ada satu anak-anak selalu bacakan Fatihah orang tuanya. Ada anak yang selalu mendoakan orang tuanya supaya selesai salat. Yang tidak pernah dibacakan sama anaknya karena anaknya preman kampung tidak pernah salat. Mengatakan, upemu, saya tidak pernah dikirimi doa sama anakku. Kering saya di sini. Mau? Ingat, jangan menyesal setelah terjadi. Bukan harta yang kita dapatkan dari anak, bukan mau dibelikan mobil, mau kemana Pak? Kalau sudah tua, mau dibelikan rumah mewah kalau itu Pak. Waduh, Masya Allah, orang tua tuh cuma tempat tidurnya saja dianggap enak. Mau diberikan mobil, mau kemana? Majalah lengeh, lome. Terima kasih. Dia mau dibalik juga namanya, boleh mangga apa kapan dia mana lagi. Mau mau dikasih uang, mau belanja di mana? Nah terbatas nih lo tamak gue. Apa yang dibutuhkan? Doa dari anak-anaknya. Doa dari anak-anaknya. Maka ciptakan anak-anak kita untuk mampu dan pintar dan tahu untuk berdoa kepada kita. Sehingga dunia insya Allah kita terhindar dari berbagai macam malapetaka. Karena ada anak soleh yang selalu mendoakan yang lahir dari diri kita. Dan di akhirat nanti kita akan bersenang di surga. Setiap saat masuk pahala, setiap saat masuk pahala. Karena kiriman dari doa anak-anak kita yang soleh-soleha. Kalau mau silahkan ciptakan. Angkat tutup makanan. Pura ni warakan anakku masih sekolah ke pesantren masih sekolah. Kau dia namelo. Iya.
Ingat, anak-anak tidak tahu alamat. Jangan disuruh cari sendiri. Tunjukkan. Ibu, sayang anak? Sudah dibelikan HP? Itu HP itu HP nomor CD. Iro anak-anak ekor ke HP na. Makanya baca atau dek? Makanya baca atau dek? Suka disuruh atau suka membangkang? Membantah atau menurut? Banyak anak pojita anak. Memberikan semua. HP itu bukan tidak bagus, Pak. Bagus bagi orang yang punya pertimbangan yang baik. Iya. Saya di rumah itu Pak, saya keluar pengumuman. Mulai dari pertama kali ada HP. Saya punya nomor itu 11 angka Pak. Lifetime sudah lebih dari 30 tahun. Dan saya umumkan di rumah. Tidak ada anakku kubelikan HP kecuali setelah mahasiswa. Dan saya buktikan itu. Kalau mau pakai HP saya silakan. Pakai HP ku, tapi 1 jam. Lebih dari 1 jam, mari itu HP karena bukan kau punya. Harus tegas pada anak. Kalau tidak tegas, inilah parenta. Iya kan? Itu yang terjadi sekarang toh? Harus tegas pada anak. Ada mahasiswa, anak saya yang ketiga kuliah di Jogja. Sudah kembali sekarang, sudah selesai. Masuk di rumah. Jam 11 malam saya pulang, saya buka pintu. HP menyala. Kenapa HP menyala? Ada tugas? Tidak ada. Ada yang penting? Tidak ada. Ingat, saya turun nanti, ku buka pintu ini lalu masih menyala HP-mu, 1 minggu kau tidak pegang HP. Tapi sekarang Pak, tomato ay, mi tahu ku anak-anak. Kerai, teriwi, menangis. Apa sangi dek pagagan anak tari seminggu. Akan anak tari seminggu. Tidak ada. Apa sangi tadi kalau mau teri, mau apa dan lain sebagainya. Bukan terancam. Memang harus dikasih begitu, harus ditegasi supaya jangan terbiasa melawan orang tua. Idi topa mau kosok, idi topa mau lakukan rasa-rasa. Ya kan begitu kan. Mestinya dia tunduk taat kepada kedua orang tuanya. Hati-hati Pak, anak-anak kita. Hati-hati anak-anak kita. Jangan sampai berbalik menjadi lawan. Itu tadi anaknya Pak Saleh. Bapaknya sudah masuk surga, ditarik masuk dalam neraka. Mau? Mau tidak? Mau tidak? Tarik walaupun itu walaupun sadana ya betul-betul dicatat sebagai mau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh SWT. Karena kenapa? Kita sepakat Pak. Kita ini mau masuk surga semuanya, betul? Betul. Mau masuk surga? Mau. Alhamdulillah. 12 perempuan, 4 laki-laki yang menjawab. 10 2 makun remet teh kada mau. Woroannya pami wakani kami juto kesana. Tahu gak Pak? Kalau ada pertemuan seperti begini ada malaikat yang datang. Malaikat itu tujuannya untuk apa? Datang, dia panggil temannya. Di sini ada takziah, ada nasihat di sini, berkerumun di sini. Lalu mereka kembali kepada Allah melapor. Di Kampung Baru Pindrang itu benteng ada takziah, berzikir orang di situ, berceramah orang di situ. Lalu makutana Allah Taala. Agak terjadi kurang. Soal kali ini pacerai makutana. Agak makutana. Elok mana kita masuk surga. Lalu apa jawabannya? 10 2 makun remete apa moroan itu. Tidak mungkin malaikatnya bohong, betul? Ya kan? Tidak mungkin. Maka dicatatlah semua tadi yang menyahut itu. Namun itu sadar menyahut, tapi tidak yang dalam hatinya. Dicatatnya. Mau masuk surga, mau masuk surga, mau masuk surga, mau masuk surga, mau masuk surga. Ya lo enak teh.
Belum. Ayo tanya nama Pak. Belum. Siapa tadi itu kasih tangan yang menyahut tadi? Alhamdulillah. Masih menyahut? Kajian, gitu. Dicatat. Mau masuk surga mau. Dan dengan jawabannya itu Pak, insya Allah akan ditanamkan keimanan dan kesalehan di dalam hatinya, sehingga sehari-harinya akan bertambah keimanan itu. Lalu berbuatlah jalan menuju surga, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan malaikatnya masih ada. Balik lapor. Mudah-mudahan kamu malaikat edek panani semua lapor. Saya coba ulangi pertanyaan. Bapak Ibu, mau masuk surga tidak? Sampai Marwah. Ternyata orang kampung baru ini mau dipaksa-paksa juga ini. Surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, almarhumah sudah kembali ke rahmatullah. Mari kita yang masih hidup senantiasa berbuat baik, agar supaya insya Allah bekal-bekal kita akan semakin banyak nanti, insya Allah. Mari bentuk anak-anak kita agar menjadi anak soleh-solehah yang selalu akan mendoakan orang tuanya, baik semasa hidupnya maupun setelah berkeluar karena Allah. Penutup daripada pembicaraan saya, karena kita semua hadir, usia beliau kurang lebih 90 tahun. Pasti banyak berelasi, pasti banyak berhubungan dan berbicara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Betul? Tidak menutup kemungkinan ada satu untayan kata yang keliru, yang tidak sepantasnya mungkin menyinggung perasaan kita. Tidak menutup kemungkinan atau akan ada gerak langkah yang semestinya tidak dilakukan oleh almarhum, yang tidak disengaja. Maka oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, relakah kita membuka pintu hati untuk memaafkan semua dosa, semua kesalahan, semua kekeliruan yang pernah dilakukan oleh almarhum, baik disengaja atau tidak? Relakah? Relakah? Ikhlaskan kita semua? Yang ada di luar, ikhlaskan kita untuk memaafkan? Karena kenapa Pak? Memberi orang uang, maka yang keluar isi kantong. Tapi memberi maaf atas kesalahan orang, yang keluar adalah isi hati. Makanya pemberian maaf jauh lebih berharga dibanding dengan pemberian uang. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berharga ini Pak, ya, sudah jam berapa? Sudah lama ya. Insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah sebelum saya tinggalkan, saya ingatkan kembali bahwa setelah takziah ini di Kampung Baru tidak ada lagi orang yang sombong, tidak ada lagi orang merendahkan orang lain, tapi saling menghargai, saling mengangkat satu sama lain, sehingga itulah yang akan membawa daerah kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali kita mengucapkan dan mengirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum, agar supaya insya Allah lebih bermakna kehadiran kita di sini, insya Allah. Al-Fatihah.